Ini soal pendidikan gimana, Mas? Ini kan masih hari pertama nih, hari pertama kalau tak salah hari pertama untuk negeri nih. Betul, Heeh, untuk negeri, heeh. Infonya swasta katanya banyak yang enggak ini katanya kekurangan siswa ya. mhm, Mungkin masalah tahunan itu ya, iya tiap tahunan, tahun seperti itu betul. juga. Cuman, harap digarisbawahi tidak semua swasta ya, tergantung kualitasnya ya. Karena banyak juga di Batam, sekolah swasta ini kuotanya udah terpenuhi karena dibuka pendaftaran sejak dini ya. Keluhan masyarakat untuk mendapatkan daging beku maupun segar. Ini harganya sudah melampaui di atas 100.000. Dari biasanya hanya 82 sampai paling mahal 90, sekarang sampai tembus 120 bahkan 130 untuk bekunya aja, daging beku. Berarti daging segar jauh di atas itu ya, Jauh Mas? di atas itu. Dan kayaknya daging segar susah didapat. Apakah sudah ada langkah dari pemerintah, Mas? Sampai saat ini sih, belum ada solusi dari pemerintah, baru Kan dirapatkan. dirapatkan. Selamat sore pembaca Batam Pos, kembali lagi dengan kami di edisi Hot News, edisi 15 Juli 2025. Untuk besok sudah ada sejumlah berita yang akan terbit, di mana hari ini teman-teman kita di lapangan sudah mencari dan mendapatkan beberapa berita yang akan kita tayangkan untuk besok. Hari ini hadir bersama saya redaktur Batam Pos, Mas Galih Adi Saputro. Ini Mas Galih ini redaktur senior. Bukan senior. Oh, bukan ya? Enggak. Redaktur senior Batam Pos yang sudah paham edit-mengedit lah. Mas Galih, Iya. apa besok berita yang kemungkinan terbit besok di Batam Pos, Mas? Oke, ini hasil dari liputan rekan-rekan di lapangan, ada beberapa berita yang menarik ya. Salah satunya terkait keluhan masyarakat untuk mendapatkan daging beku maupun segar. Ini harganya sudah melampaui di atas 100.000. Dari biasanya hanya 82 sampai paling mahal 90, sekarang sampai tembus 120 bahkan 130 untuk bekunya aja, daging beku. Berarti daging segar jauh di atas itu ya, Jauh Mas? di atas itu. Dan kayaknya daging segar susah didapat. Apakah sudah ada langkah dari pemerintah, Mas? Sampai saat ini sih, belum ada solusi dari pemerintah, baru Kan dirapatkan. dirapatkan. Jadi, Memang Mas di Batu Aji juga, di daerah Batu Aji agak mahal. ya, Udah 120-an memang. betul. Nah, ini apa penyebabnya masih belum dapat ini ya jawabannya, baik dari pemerintah maupun para distributor. Tapi memang apakah ada kelangkaan atau seperti apa, Mas? Kalau untuk kelangkaan di lapangan memang ada kelangkaan. Karena beberapa pedagang seperti di Pasar Butannya 1 dan Butannya 2 itu stok biasanya sehari itu sampai dia bawa 200, sekarang 100, dikurangi lah stoknya gitu. Iya. Jadi harus dikurang-kurangi makan daging ya, Mas? Iya, betul. Berita lainnya, Mas? Berita lainnya soal Ini soal pendidikan gimana, Mas? Ini kan masih hari pertama nih, hari pertama kalau tak salah hari pertama untuk negeri nih. betul, Heeh. untuk negeri, Infonya swasta katanya banyak yang enggak ini katanya kekurangan siswa ya. Mungkin masalah tahunan itu ya, iya tiap tahunan, tahun seperti betul. itu juga. Cuman, harap digarisbawahi tidak semua swasta ya, tergantung kualitasnya ya. Karena banyak juga di Batam, sekolah swasta ini kuotanya udah terpenuhi karena dibuka pendaftaran sejak dini ya. Bahkan di bulan 12 tahun lalu sepertinya udah ada buka pendaftaran untuk beberapa sekolah betul. swasta. Itu tergantung kreativitas pihak sekolah swasta ya. Kalau untuk sekolah negeri, Mas? Kalau untuk sekolah negeri sih Masih tetap ada gejolak-gejolak kayak gitulah, penyakit lama. Penyakit lama ya. Belum sampai sekarang belum ada solusi Iya, yang belum ada solusi untuk bisa mengurai itu. Apalagi, Mas?
Mungkin soal ledakan kapal ASL ya. Nah ini Itu apa? Gimana kelanjutannya, Mas? kelanjutannya Lagi pihak masih terus pemeriksaan ya saksi ya? pemeriksaan ada 11 saksi yang diperiksa. Mudah-mudahan lah ini juga jadi masalah serius juga ini untuk bekerja di Batam ini, karena ini masalah yang menurut saya sih sudah berulang, sudah sering terjadi kecelakaan kerja. Betul. Kalau saya harapannya sih ini ada penyelesaian hukumnya lah. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan setahu kita ya, ini mentok udah lapor polisi, langsung penyelesaian secara kekeluargaan. Jadi kita tidak menuduh atau menuding siapa-siapa, cuma permasalahan seperti ini sudah sering terjadi lah. Mudah-mudahan menurut saya ini segera clear lah. Mana nanti solusi yang terbaik, mudah-mudahan cepat ada jalan keluarnya lah. Berita lainnya, Mas? Berita lainnya yaitu lagi-lagi pencurian kabel PJU ya, penerangan jalan umum ya. Nah ini sudah mulai ada progres ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada pencurian diberitakan, tapi tidak ada tindak lanjut melapor dari pihak manapun, apalagi dari pemerintah belum ada melapor. Sekarang udah dibawa ke ranah kepolisian. Sudah ada yang diperiksa? Belum, baru penyelidikan polisi. Cuman udah ada laporan. Sudah ada laporan? Biasanya kan yang melapor? Dari dinas? Dari dinas PU ya? Iya. Dinas Bina Marga? Betul. Sebelumnya kan tidak ada itu laporan sama sekali. Ya ini memang harus diatasi. Karena malam itu sering terjadi gelap gulita. Kalau kita tanya ke dinas kan ada pencurian kabel PJU. Selalu itu alasannya. Gitu. Nah, mudah-mudahan lah ini jalan keluar. Bisa Batam malam hari itu tidak menyeramkan lah kan? Menyeramkan ya. Apalagi Mas? Nah ini ada yang kemarin sempat viral nih Mas, yang pembunuhan Honorer Cipta Karya yang di yang penikaman itu ya, yang di tempat kerja ya. Yang sama-sama pegawai ya. Sama-sama pegawai. Ini sudah masuk ranah persidangan sudah mulai awal. Sudah masuk ranah persidangan. Bahkan di dakwaannya katanya itu pasal pembunuhan berencana. Betul. Karena mungkin sudah dipersiapkan ya. Pisau itu mungkin dari persiapkan. Betul. Mudah-mudahan lah ini selesai. Apalagi nih Mas? Ini menarik ini, nggak selesai nih Mas. Masalah kapal super tanker MT Arman. Iya ya. Udah apa ya, berlarut-larut ya ini ya. Udah lama betul nih. Udah mungkin sebagian warga Batam udah lupa. Udah lupa. Nah, ini banding lagi nih. Banding lagi nih dari kejaksaan ini. Terkait putusan perdata itu. Betul. Jadi status kapal itu sekarang itu belum jelas. Belum jelas ya. Betul. Belum jelas. Punya siapa nantinya ya? Kemarin kan mau dilelang nih. Ya, betul. Mau dilelang nih sama pengadilan nih kan. Betul. Nah, ini banding lagi nih kejaksaan nih. Tak tahu kita nanti keputusannya seperti apa. Kita tunggulah Mas. Betul. Apa lagi Mas yang menarik? Masih ada Mas? Mungkin kasus penyelewengan Pertalit itu. Yang di mana? Yang di Kabil ya. Yang di Kabil. Ini kasusnya sudah diserahkan ke penyidik Polda ya. Dan sudah ada tersangkanya. Sudah ada tersangka. Yang dilimpahkan ke kejaksaan sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi efek jerah ya untuk pengusaha-pengusaha, termasuk karyawan dan pengelola SPBU, supaya lebih fair lagi lah dalam mengelola SPBU-nya, mengutamakan masyarakat kecil lah. Dan itu Mas. Oke Mas, saya kira itu ya berita-berita yang agak untuk menarik untuk tayang besok. Baik pemirsa dan pembaca setia Batam Pos, demikianlah beberapa berita yang akan mungkin terbit besok. Dan beberapa dari berita itu sudah terbit dan sudah tayang di kanal batampos.co.id. Dan besok jangan lupa kepada pembaca Batam Pos bahwa berita-berita ini juga akan tayang selain di koran cetak Batam Pos, akan tayang juga di batampos.co.id dan koran digital Batam Pos. Dan juga bisa
dilihat atau disaksikan di semua kanal medsos Batam Pos. Terima kasih pembaca Batam Pos, selamat sore.